Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rangga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-87 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Kris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Sitangsu, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prajurit-prajurit Majapahit segera dikerahkan untuk mencari ranting-ranting pohon yang sudah kering. Mereka menumpuk ranting-ranting itu di mulut goa. Makin lama tumpukan makin tinggi, hampir menutupi seluruh mulut goa. Rawedeng kemudian memerintahkan agar prajurit-prajuritnya berhenti. Ya, cukup. Sekarang bakar ranting-ranting kering itu. Mumpung angin sedang berpihak pada kita. Angin berhembus ke arah mulut gua. Aku yakin setelah asap mengepul masuk ke ruangan gua, mereka tidak akan mampu bertahan lagi. Dan mereka pasti akan keluar. Pada saat itulah kita sergap bersama-sama. Cepat prajurit, bakar ranting-ranting kering itu. Ayo, bakar.
4 orang prajurit yang menggenggam obor segera melompat ke depan. Mereka membakar ranting-ranting kering yang menumpuk di bagian pinggir mulut goa. Sebentar kemudian ranting itu pun terbakar. Api menyala-nyala, sementara angin bertiup ke arah mulut goa. Ya, bagus sekali. Ya, bagus. Sekarang kita tinggal menunggu. Nah, kalian prajurit, siapkan senjata. Begitu mereka muncul di mulut gua, kita tebas bersama-sama. Kakang, mengapa udara di dalam gua ini menjadi panas? Kurang ajar. Mereka membakar sampah di mulut gua. Asap tebal sekali. Aduh, bagaimana ini, Kakang? Setan keparat. Rupanya mereka sudah tidak lagi sabar menunggu. Dan mereka menggunakan cara yang licik untuk memaksa kita keluar. Aku hampir tidak bernapas, Kakang. Asap tebal sekali. Sial. Rupanya angin berhembus ke arah mulut gua. Kakang, aku tidak bisa bernapas. Kakang, kita harus keluar dari tempat ini. Tenanglah si Tangsu. Kita tunggu perkembangannya. Tapi, lihat Kakang. Ruangan ini sudah dipenuhi asap. Dan udaranya semakin panas. Lihatlah. Aku sampai berkeringat. Kalau begitu, kita memang harus keluar. Tapi si Tangsu, aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Kita tidak mempunyai pilihan lagi. Kakang, kalau kita bertahan di sini, kita juga akan mati lemas. Baiklah istriku. Sekarang mari, ikuti aku. Kita akan keluar menerobos api di mulut gua itu. Ya, Kakang. Kalau mereka tidak mau keluar dari gua, mereka juga akan mampus, Rayuyu. Mungkin mereka memilih mati di dalam gua, Raweting. Atau barangkali ada jalan tembus ke tempat lain. Aku tidak mau gagal lagi, Rayuyu. Sekarang kita harus dapat menangkap harimau yang gila itu. Pokoknya dia harus tertangkap. Kita sabar dulu, Raweting. Kita tunggu sesaat lagi. Sementara itu di ruangan goa, Rakuti dan istrinya siap-siap menerobos api yang menyala-nyala di mulut goa. Si Tangsu berdiri ketakutan di belakang Rakuti. Rakuti berusaha membesarkan hati istrinya. Iya, ini hanya satu-satunya jalan si Tangsu. Kita harus menerobos kobaran api ini untuk bisa keluar. Dan setelah di luar nanti, kita belum tentu selamat. Itu soal nanti. Yang penting, kita keluar dari gua ini. Bagaimana si Tangsu? Kau sudah siap? Aku sudah membungkus rambutku dengan daun-daunan di dalam gua. Aku sudah siap, Kakang. Apapun yang akan terjadi, aku sudah siap. Sekarang, naiklah ke punggungku. Aku akan membawamu lari menerobos api. Cepat, si Tangsu. Naiklah ke punggungku. Kita tidak punya waktu banyak lagi. Udara semakin panas. Baik, Kakang. Si Tangsu naik ke punggung suaminya. Wanita cantik itu mendekap leher suaminya erat-erat. Sementara Rakuti mengambil ancang-ancang untuk menerobos kobaran api. Awas si Tangsu. Aku akan segera melompat. Hup!
Ya! Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ah, itu dia. Itu. Dia keluar. Cepat prajurit. Tangkap. Angkap Rakuti. Ayo, prajurit. tepung dari segala jurusan. Jangan sampai dia lolos. Ayo, cepat prajurit. Kalau dia melawan, bunuh saja. Ayo, bunuh saja. Ayo, serang. Iya, iya. Ayo, ayo. Rakuti sambil melindungi si Tangsu istrinya berusaha memberikan perlawanan sengit. Dengan senjata tombak Patmayoni dia mengamuk. Beberapa orang prajurit terjungkal roboh dan sebagian masuk dalam kobaran api. Rawedeng dan Rayuyu marah sekali. Mereka pun segera turun ke langgang. Pertarungan berlangsung semakin seru. Lama-kelamaan Rakuti nampak mulai kerepotan. Tenaganya mengendor. Dan pada saat itulah seorang prajurit membidik paha kanannya dengan sebuah anak panah. Rakuti mengaduh dan si Tangsu menjerit. Oh, si Tangsu! Kurang ajar. Dia dapat meloloskan diri, Rayuyu. Tapi kita dapat meringkus istrinya, Rawedeng. Aku masih belum puas jika tidak dapat memenggal kepala harimau jantan dari desa Kanding itu. Rawedeng, dia sudah terluka. Seorang prajurit sempat membidikkan anak panah ke paha kanannya. Bagaimana dengan perempuan itu? Dia pingsan. Dia menjerit-jerit ketakutan. Dan aku terpaksa menotok punggungnya. Sekarang dia pingsan. Kita dapat membawanya dengan aman ke Majapahit. Baiklah. Kukira kita tidak perlu mengejarnya. Ya, sebaiknya begitu, Rawedeng. Biarkan saja dia. Kalau memang dia ingin istrinya kembali, dia pasti akan menyusul ke Majapahit. Dan di Majapahit nanti, kita akan lebih mudah meringkusnya. Kalau begitu, siapkan prajurit-prajurit. Kita kembali ke Majapahit sekarang juga. Baik, Rawedeng. Hei, prajurit-prajurit. Kita kembali ke tempat kuda kita masing-masing. Kita tidak perlu mengejar orang gila itu. Malam ini juga, kita akan kembali ke Majapahit. Awas, jaga perempuan itu baik-baik. Jangan sampai dia lolos kembali. Rawedeng, Rayuyu, dan prajurit-prajuritnya bergegas meninggalkan mulut goa. Sebentar kemudian mereka sudah tiba di tempat menyimpan kuda. Si Tangsu dinaikkan ke atas punggung kuda bersama Rayuyu. Setelah semuanya beres, mereka pun memacu kudanya menembus kegelapan malam. Sementara itu, Rakuti yang terluka di bagian paha kanannya berlari menyusuri pinggang Bukit Pacarakan. Sekali waktu dia terjatuh, tapi kemudian bangkit kembali dan meneruskan berlari. Setelah merasa prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejarnya, dia pun berhenti. Ke barat prajurit-prajurit Majapahit.
Mereka dapat merampas kembali istriku. Kurang ajar. Tapi kalau aku tidak segera berlari, aku pasti binasa. Jumlah mereka terlalu banyak. Ya, aku sudah membunuh beberapa orang prajurit. Tapi aku tidak mungkin membinasakan mereka semuanya sekaligus. Setan alas. Paha kananku terluka. Aku tidak sempat menghindarinya. Rupanya anak panah ini menancap dalam dagingku. Dalam daging pahaku. Aduh. Karena merasa sakit di bagian paha kanannya, Rakuti terpaksa duduk. Dia merintih-rintih kesakitan sambil berusaha untuk mencopot anak panah. Aduh. Sukar sekali mencabut anak panah ini. Aduh, dia menancap terlalu dalam. Tapi aku harus bisa mencabutnya. Aku tidak mau berlari-lari sambil membawa anak panah yang menancap di kakiku. Aku bukan seekor kijang buruan. Baiklah. Aduh, sakit sekali. Aku harus mencabutnya. Rakuti memejamkan matanya sesaat. Dia berusaha mengerahkan kekuatannya untuk menahan rasa sakit. Sementara tangan kanannya menggenggam anak panah. Darah meleleh di pahanya, merembes dari sela-sela anak panah. Rakuti menggenggam anak panah semakin erat, sementara mulutnya mendesis kesakitan. Tiba-tiba... Ada apa, Rayuyu? Dia mulai sadar, Rawedeng. Kakang Rakuti. Kalau memang dia membuatmu kesulitan, ikat saja tangannya supaya dia tidak berontak di jalan. Aku bisa mengatasi persoalan ini, Rawedeng. Hanya seorang perempuan lemah. Siapa kalian ini? Di mana Kakang Rakuti? Kau bersama kami, prajurit-prajurit Majapahit. Kau tidak usah mencari suamimu lagi. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau jangan macam-macam. Kau akan segera kami bawa ke Majapahit. Tidak, aku tidak mau. Harus mau. Aku tidak mau. Aku mau mencari Kakang Rakuti. Kakang! Kakang! Diam! Kakang, tolong! Diam! Mereka menangkapku, Kakang! Mereka mau membawaku ke Majapahit! Diam! Tolong aku! Ayo. Kakang! Kurang ajar. Rayuyu, ikat saja tangannya. Ikat tangan dan kakinya. Kau memang perempuan keras kepala. Sekarang akan kuikat tanganmu. Ayo, mari sini. Supaya kau tidak rewel. Tidak! Lepaskan aku! Aku tidak mau diikat! Kurang ajar. Dia malah mencakar-cakar mukaku. Aduh, rasakan ini. Nah, begitu lebih baik. Dia lebih baik pingsan. Kita bisa lebih mudah membawanya, Rayuyu. Sekarang dia tidak akan mengganggu lagi, Rawedeng. Kita bisa meneruskan perjalanan. Bagus. Ayo, kita jalan lagi. Di mana aku ini? Si Tangsu. Iya, Kaukah itu si Tangsu? kau sudah sadar kembali, Rakuti?
syukurlah. Hampir semalaman kau pingsan. Siapa kau? Kau sudah lupa padaku? Kau mempunyai seorang teman akrab dari desa Pajarakan. Oh, Rasemi. Kaukah itu Rasemi? Aku merasa bangga sekali. Karena aku dapat menolong seekor harimau jantan yang buas, yang sedang terluka parah. Aku menggotong tubuhmu dari tepi jalan, Rakuti, dan aku sudah merawat luka-lukamu itu. Paha kananmu sobek, menganga lebar. Mereka mengeroyokku. Hah? Siapa? Mereka siapa? Prajurit-prajurit Majapahit. Oh, kau mempunyai urusan apa sehingga dikeroyok prajurit-prajurit Majapahit? Mereka memukul ibuku dan menculik istriku. Begitu. Oh, sudahlah. Sekarang lupakan dulu persoalanmu itu. Kau sedang sakit, bukan? Lukamu itu memang tidak parah, tapi kau membutuhkan 2 atau 3 hari untuk istirahat. Minumlah ini, supaya tubuhmu menjadi lebih segar. Terima kasih, Rasmi. Ya. Tapi sebaiknya aku tidak berada di rumahmu. Mengapa? Kau aman di sini? Prajurit-prajurit Majapahit itu mungkin belum melepaskan aku. Mungkin saja mereka masih mencari-cari aku. Oh, itu tidak menjadi soal, Rakuti. Yang penting kau istirahat, biar aku yang menghadapinya. Rasemi, aku tidak ingin melibatkan dirimu. Kau membutuhkan pertolonganku, Rakuti, dan aku bersedia menolongmu. Kau jangan keras kepala. Aku tahu watakmu, Rakuti. Kau ini seorang laki-laki berangasan. Kau mudah tersinggung, dan hatimu mudah terbakar. Kalau kau mampu menguasai nafsumu yang menyala-nyala itu, kau bisa mempunyai masa depan yang lebih baik, Rakuti. Apakah ini sebuah nasihat untuk seorang sahabat? Iya, kita adalah sahabat. Kita bisa bekerja sama dalam berbagai hal. Tak ada keinginanku sekarang ini, kecuali merampas kembali istriku. Mungkin istrimu sekarang sudah dibawa ke Majapahit, dan kau tidak mungkin mengambilnya kembali, Rakuti. Kecuali... ya, kecuali kau sudah menjadi orang yang tidak waras. Rasmi, aku akan mengambilnya kembali. Aku mempunyai keberanian untuk itu. Kau akan lihat nanti bahwa prajurit-prajurit Majapahit itu ternyata bisa kukalahkan. Ya, aku sudah membunuh beberapa orang di antara mereka. Sudahlah, Rakuti. Sekarang ini kau sedang sakit. Lebih baik kau istirahat sajalah. Kau bisa tidur di ruangan ini dengan nyaman. Kalau kau membutuhkan sesuatu, ya katakan saja kepadaku. Aku tidak bisa tinggal diam seperti ini. Aku harus merebut istriku kembali. Jangan berlaku bodoh. Kau tidak bisa melawan prajurit-prajurit Majapahit hanya dengan keberanian, kesombongan, dan sedikit kekuatan. Itu mustahil. Sudahlah, Rakuti, sudahlah. Ikuti perkataanku. Kau akan segera sembuh. Rasmi. Apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Ya, aku senang mempunyai seorang sahabat seperti kau, Rakuti. Sudah lama sekali kita tidak pernah bertemu. Ya, mudah-mudahan saja pertemuan kita kali ini mempunyai arti yang lain. Nah, selamat istirahat ya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maka demikianlah, Rakuti istirahat di rumah Rasemi, sahabatnya sejak kecil. Rasemi merawat luka sahabatnya dengan cermat.
Hari itu Rakuti hanya tidur-tiduran saja di ruangan bilik yang disediakan Rasemi. Keadaan Rakuti sudah menjadi lebih baik. Minumlah Rakuti. Air jahe manis ini dapat membuat perutmu menjadi hangat. Terima kasih, Rasmi. Ya, untung aku mempunyai sahabat di desa Pajarakan ini. Kalau tidak, barangkali Rakuti hanya tinggal nama. Rasmi. Ya. Aku berutang budi padamu. Lupakanlah hal itu. Bagi dua orang sahabat tidak ada budi. Setiap orang harus berbuat baik kepada sahabatnya. Bagi dua orang sahabat tidak ada perhitungan untung rugi. Bagaimanapun juga, kau telah menolongku, Rasmi. Dan aku tidak akan melupakan pertolonganmu ini. Kau akan segera sembuh. Lain kali kau harus lebih berhati-hati, Rakuti. Jangan berlaku sembrono. Setiap tindakan harus kita perhitungkan dengan cermat. Tindakan membabi buta hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kadangkala kerugian itu harus kita pikul dalam kurun waktu yang cukup lama dan panjang. Ya, aku memang seringkali kalap. Seringkali aku tidak dapat menguasai diri. Aku tahu kau mempunyai kekuatan dan keberanian. Tapi apalah artinya kekuatan dan keberanian jika seseorang bertindak tanpa perhitungan, Rakuti? Ya, sebaiknya untuk saat sekarang ini, kau melupakan urusanmu dengan prajurit-prajurit Majapahit itu. Mereka sudah menculik istriku. Aku tidak senang dengan perbuatan sewenang-wenang mereka. Rakuti, menurut pendapatku mereka tidak sewenang-wenang. Apa? Mereka sudah membuat onar di desa Ganding. Mereka merampas gadis-gadis cantik, kemudian dibawa ke istana Majapahit untuk dipersembahkan kepada raja. Mereka berbuat semau-maunya kepada rakyat kecil. Bahkan mereka telah memukul ibuku, seorang wanita tua yang lemah. Mereka memukul warga desa yang dianggapnya membangkang. Bahkan mereka seringkali membunuh tanpa alasan yang kuat. Apakah ini bukan perbuatan jahat? Perbuatan jahat itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Ya, jika perbuatan itu dipandang dari sudut orang-orang yang berkuasa, karena mereka butuh kewibawaan, butuh diakui kekuasaannya, butuh martabat yang tinggi, maka perbuatan seperti apapun bentuknya, jahatnya, akan nampak pantas dan baik di mata mereka. Seorang pembangkang bisa setiap saat digantung di alun-alun. Sekelompok orang yang dituduh mencemarkan nama baik pemerintah Majapahit bisa saja dibasmi. Itu adil menurut mereka, itu bijak menurut mereka. Karena itu mereka melaksanakannya. Kalau begitu, kuncinya adalah kekuasaan. Ya tentu saja, Rakuti. Sebuah negara tanpa kekuasaan sama halnya dengan hutan rimba. Kekuasaan itu mutlak dibutuhkan. Dan sosok seorang raja mutlak perlu dihadirkan. Raja? Raja? Seperti apa raja itu? Bukankah dia seorang manusia biasa? Aku mempunyai sebuah buku yang bagus, Rakuti. Buku ini tidak lengkap, tapi cukup bisa menjelaskan segala sesuatu mengenai raja dan kekuasaannya yang menyangkut tata pemerintahan sebuah negeri. Buku ini adalah karangan Empu Raganata. Buku yang sederhana tapi bermanfaat ini diberikan judul Raja Niti. Suatu saat kau bisa membacanya dan mempelajarinya. Mengapa seorang raja mempunyai kekuasaan begitu besar? Saking besarnya kekuasaannya, seolah-olah dia mampu memerintahkan agar matahari tidak terbit esok pagi. Memang, kekuasaan seorang raja sangat besar, Rakuti. Besar dan mutlak. Tidak terbantah. Raja adalah sebuah lambang. Lambang tentang kekuasaan itu sendiri. Di tangan seorang raja nasib rakyat Majapahit ini ditentukan. Jika raja memerintahkan sebuah desa harus di bumi hanguskan, maka desa itu pun dalam waktu sekejap bisa lenyap dari permukaan bumi. Dari mana raja itu memperoleh kekuasaan? Ya tentu saja dari rakyatnya sendiri, Rakuti. Terutama dari para penggawanya.
Mengapa orang bisa menjadi raja, sedangkan yang lain tidak? Rupanya kau tertarik masalah ini. Kalau aku mempunyai kesempatan, entah kapan, aku ingin membungkam kekuasaan Prabu Jayanegara. Ya, mudah-mudahan saja keinginanmu itu tidak melambung terlalu tinggi. Semua orang tahu bahwa seorang raja kecil dilahirkan dari rahim seorang prameswari. Biasanya seorang raja bisa duduk di atas singgasana karena keturunan. Dia anak raja, dia putra mahkota, maka setelah dewasa nanti dengan sendirinya dia juga menjadi raja. Dan seorang raja bisa mempunyai kekuasaan yang sangat besar karena didukung oleh aparat-aparatnya, oleh penggawa-penggawa kerajaan, oleh raja-raja bawahannya, oleh para andahannya, oleh sekutu-sekutunya juga dari kerajaan-kerajaan lain, oleh prajurit-prajuritnya yang gagah berani. Tapi satu hal tidak boleh kita lupakan, Rakuti. Kekuasaan seorang raja bisa menjadi begitu besar dan dahsyat terutama sekali karena dia didukung oleh kepercayaan rakyatnya sendiri. Kalau begitu kekuasaan seorang raja bisa dikurangi, diganggu, ataupun dimusnahkan. Hal itu sudah sering terjadi dalam sejarah pertumbuhan negeri-negeri di pantai Jawa bagian timur ini. Ya, semula Ken Arok bukanlah seorang raja. Dia itu hanyalah seorang pemuda berandalan. Pimpinan para perampok yang mengaku dirinya sebagai kekasih para dewata. Tetapi karena dia cerdik, dia pintar mengolah kesempatan. Akhirnya apa? Ken Arok menjadi raja pertama Singasari. Tentu saja dia harus berjuang keras untuk memperoleh hasil yang gemilang. Dia mempertaruhkan segala-galanya, bahkan kalau perlu nyawanya sekalipun. Pertama kali dia rebut kerajaan kecil yang bernama Tumapel dari tangan Tunggul Ametung. Dia mengawini janda Tunggul Ametung yang bernama Kendedes. Dan saat berikutnya, setelah daya cengkram kekuasaannya semakin kuat, dia mulai menggelar sebuah tatanan baru. Dia menciptakan sebuah negeri yang baru yang bernama Singasari. Dan dia duduk di atas tahta Singasari dengan gelar Sri Raja Sasang Amurwa Bumi. Nah, Rakuti, Ken Arok menjadi seorang raja melalui sebuah perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Dan dia berhasil bukan hanya karena dia mengandalkan kekuatan lahiriah semata-mata. Dia berhasil juga karena kecerdasannya, kelicikannya, dan kemampuannya untuk menciptakan peluang-peluang menjadi raja. Ini sebuah bukti sejarah, Rakuti. Bukan dongengan semata-mata. Kita bisa belajar banyak dari Ken Arok. Aku tidak bisa percaya sepenuhnya, Rasmi. Apa yang kukatakan kepadamu tadi itu berdasarkan kenyataan sejarah, Rakuti. Itu sejarah masa lampau. Tentu sangat berbeda kenyataannya dengan zaman sekarang ini. Menurut pendapatku, seorang bisa menjadi raja jika dia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak ada seorang pun mampu menandinginya. Dalam hal ini, kekuatan adalah syarat yang paling mutlak. Ketika mereka tengah sibuk berbincang-bincang di ruangan bilik, pada saat itulah terdengar derap orang-orang berkuda semakin lama semakin dekat. Rasmi, siapa mereka itu? Prajurit-prajurit Majapahit. Aku harus pergi dari sini. Aku tidak mau tertangkap di rumahmu. Aku harus pergi. Tenang saja, Rakuti, tenang saja. Kau tidur saja di sini. Jangan kemana-mana. Biar aku yang menghadapi mereka. Nanti kau akan melihat sendiri, mendengar sendiri bahwa kekuatan bukanlah segala-galanya. Aku sanggup menghadapi prajurit-prajurit Majapahit dengan lidahku, perkataanku. Selamat datang tuan-tuan yang gagah berani. Hamba sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa di pagi yang cerah ini hamba akan kehadiran tamu-tamu yang terhormat. Sekali lagi hamba mengucapkan selamat datang tuan-tuan prajurit yang gagah berani. Apakah warga desa Pajarakan?
Benar, Tuan Prajurit. Hamba lahir dan dibesarkan di desa Pajarakan. Nama hamba Rasemi. Lihatlah, kami membawa lencana kerajaan. Semua orang pasti tahu apa artinya lencana kerajaan. Kami mengemban tugas dari Gusti Prabu Jayanegara. Oh, tentu saja tuan-tuan. Sekalipun tuan-tuan tidak menunjukkan lencana kerajaan itu, hamba akan tahu siapa tuan-tuan semuanya. Ya, siapa yang tidak kenal prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani. Semua orang tahu prajurit Majapahit adalah prajurit perkasa yang pernah mengusir bala tentara Tartar dari bumi Jawa, yang pernah menaklukkan kerajaan Kediri, dan yang selama ini menjadi pelindung rakyat kecil. Tentu saja kami bangga dapat menerima kehadiran tuan-tuan sekalian. Mari tuan-tuan, silakan masuk ke gubuk hamba. Tidak usah. Kami tidak akan lama. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu, Rasemi. Soal apakah itu, Tuan Prajurit? Kami mempunyai seorang buron. Dia bernama Rakuti. Dia terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding. Tuan-tuan prajurit, tuan-tuan sekalian pasti akan dapat menangkap buruan itu. Mana ada seekor harimau di zaman sekarang? Orang yang mengaku dirinya harimau jantan dari desa Ganding pastilah hanya seorang laki-laki yang congkak, tapi sesungguhnya tidak berkemampuan apa-apa. Tuan-tuan prajurit pasti akan dapat meringkusnya segera. Dia sudah terluka. Oh. Dan dia melarikan diri menyusuri lereng bukit Pajarakan. Apakah kau melihatnya, Rasmi? Maaf tuan-tuan. Tuan-tuan boleh percaya, boleh juga tidak. Hamba tidak melihat harimau yang sudah terluka itu. Mungkin dia ketakutan dan sudah kabur sejauh-jauhnya. Kau jangan berdusta di depan kami, Rasmi. Mana mungkin hamba berani berdusta di hadapan tuan-tuan prajurit yang gagah perkasa. Hamba tidak mempunyai alasan untuk tidak membantu tuan-tuan prajurit. Selama ini tuan-tuan telah melindungi kami. Tuan-tuan telah menjaga keselamatan kami, dan tuan-tuan telah bertindak bijaksana untuk menciptakan suasana aman dan tertib. Tapi kalau misalnya tuan-tuan tidak percaya, mari silakan menggeledah isi rumah hamba. Kalau misalnya tuan-tuan dapat menemukan harimau terluka itu, hamba siap menyerahkan kepala hamba untuk dipancung. Mari tuan-tuan prajurit, silakan melihat sendiri. Barangkali tuan-tuan prajurit masih ragu-ragu. Mari silakan masuk. Silakan menggeledah isi rumah hamba. Jadi benar kau tidak menyembunyikan Rakuti di rumahmu? Kalau hamba berani menyembunyikan seekor harimau buas dan jahat, itu berarti hamba juga telah berbuat jahat dan buas. Ya, makhluk seperti itu memang tidak pantas diberi hidup, tuan-tuan prajurit. Tuan-tuan prajurit pasti dapat meringkusnya dan membinasakannya. Kalau begitu, baiklah. Kami tidak perlu menggeledah isi rumahmu. Kami percaya apa yang kau katakan. Ayo, kita teruskan perjalanan. Kita sudah hampir semalaman berkeliaran di tempat ini. Tuan Rawedeng dan Tuan Rayuyu pasti sudah memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Ayo, kita susul mereka. Jangan sampai kita tertinggal terlalu jauh. Hup. Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Mereka sudah pergi. Iya, mereka sudah pergi. Mereka dapat kukelabui. Rasemi, kau berani sekali menantang mereka untuk menggeledah isi rumahmu. Bagaimana kalau sampai mereka benar-benar menggeledah? Aku pasti akan tertangkap. Dan kau terseret-seret dalam perkara ini. Mengapa kau berani sekali menempuh bahaya? Mereka tidak akan menggeledah, Rakuti. Aku tahu persis itu. Bagaimana kau bisa yakin bahwa mereka tidak akan menggeledah rumahmu? Itu semua berkat permainan kata-kata dan permainan wajah. Sekarang kau sudah membuktikan sendiri, Rakuti.
Aku dapat menghadapi prajurit-prajurit Majapahit hanya dengan sikap sopan, manis, tanpa kekerasan. Yang penting aku dapat meyakinkan mereka bahwa kau tidak bersembunyi di rumahku. Dan rupanya mereka, percaya kata-kataku. Ya, tapi aku sudah merasa was-was. Aku sudah hampir menyambar tombakku. Kalau sampai mereka turun dari kuda dan melangkah ke pintu, rumahmu ini akan banjir darah. Aku tidak akan membiarkanmu mengotori rumahku, Rakuti. Nah, sekarang kau boleh merasa aman. Untuk sementara waktu kau boleh tinggal di rumahku sampai luka-lukamu benar-benar sembuh. Kau sudah kembali, Rawedeng, Rayuyu. Ampun Gusti Ramapati. Kami datang agak terlambat. Iya, Panji Ketawang sudah menceritakannya kepadaku. Kami menemukan kesulitan sedikit di jalan, Gusti. Ada seorang pemuda desa mengaku bernama Rakuti. Dia itu terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding. Dia bermaksud mencegah kami. Tetapi akhirnya kami justru dapat membawa kabur istrinya yang cantik dan jelita itu, Gusti. Lalu bagaimana dengan harimau jelek itu? Apa kalian sudah berhasil membinasakannya? Dia berhasil meloloskan diri, Gusti. Tapi kami berhasil melukainya. Mestinya kau dapat membinasakannya. Tapi sudahlah. Itu perkara kecil. Kita tidak punya waktu mengurusi perkara-perkara kecil. Ampun Gusti Ramapati. Bagaimana dengan si Tangsu, istri harimau dari desa Ganding itu? Beres. Dia sudah ditempatkan di ruangan belakang. Gusti, dia seorang wanita yang cukup cantik. Iya, cantik. Cukup cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Praharsini. Mudah-mudahan saja dia dapat memuaskan kita. Sekarang panggil Ratanca kemari. Ratanca? Iya, panggil Ratanca kemari. Ada suatu hal yang sangat penting yang akan kubicarakan. Cepat, Rawedeng. Panggil Ratanca kemari. Sekarang juga. Aku tunggu di ruangan pendopo. Baik, Gusti Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ratanca. Ada apa, Praharsini? Apa yang sedang kau pikirkan? Sejak tadi kau melamun terus. Apa yang kau pikirkan? Nasib kita. Aku sedang memikirkan dan merenungkan nasib kita, Praharsini. Ya, aku tidak tahu sampai kapan kita akan dikurung di ruangan tahanan ini, Ratanca. Barangkali sampai para Argojo datang dan membawa kita keluar. Dan pada saat itulah mungkin riwayat kita akan berakhir, Ratanca. Kau menyesal? Kau sendiri bagaimana? Menyesal, Praharsini? Ratanca, aku takut sesuatu memisahkan kita, Ratanca. Kalau sampai hal itu terjadi, lebih baik aku mati. Aku tak bisa hidup tanpa kehadiranmu, Ratanca. Kau masih mempunyai kemungkinan untuk bebas, Praharsini.
Jika kau mau menuruti perintah Gusti Ramapati, kau pasti akan dibebaskan. Tentu saja dengan syarat bahwa kau mau melayani Gusti Prabu Jayanegara. Aku tidak mau melayani siapa-siapa. Aku hanya mau melayani Ratanca. Lain tidak. Semua milikku sudah kuserahkan kepadamu, Ratanca. Sekarang ini, aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan sekarang ini, aku tidak mempunyai keinginan apa-apa lagi. Kecuali kita bisa tetap berdua. Bersama-sama selama-lamanya. Oh, lihat Ratanca. Rawedeng dan Rayu datang. Benar, Rawedeng dan Rayuyu dengan tegap melangkah ke arah pintu ruang tahanan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.